Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana situasi terkini di Sumatera Utara, kami akan langsung mengajak Anda untuk mengupdate informasi terkini. Ada Nofri Afandi yang sudah siap mengabarkan. Nofri, bagaimana situasi di sana? Silakan. Selamat siang, Nofri Afandi. Silakan laporan Anda. Bagaimana kondisi terkini di Sumatera Utara? Saat ini saya melaporkan langsung dari Desa Garoga, Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan, yang merupakan desa terdampak sangat parah. Ini hampir 100% rumah warga ini dihancurkan oleh material banjir bandang berupa lumpur dan gelondongan batang kayu akibat banjir bandang yang terjadi pada 25 November kemarin. Nah, saya akan berbincang pemirsa dengan salah seorang warga di sini yang sedang mencari mertuanya yang hilang hingga kini dan rumahnya rata dengan tanah. Dan saya akan berbincang dengan Ibu Lini Handayani. Ibu, boleh menghadap kamera, Ibu. Ibu Lini, boleh diceritakan, Bu, saat itu bagaimana kejadiannya? Saat itu kami banjir itu rencana tadinya nggak kepikir kalau banjir sampai kemari. Soalnya orang pengungsian kemari. Kami masih barang-barang, siapa tuh masih ada yang bisa diselamatkan. Tiba-tiba air makin membesar. Kami lari ke atas sini, udah nggak bisa selamatkan. Kami lari ke atas lemari. Rupanya air datang langsung dari pintu depan, menghantam kami, jatuh semua. Rumahnya roboh. Kami hanyut serta rumahnya semua hancur. Ini rumah Ibu sekarang? Ini rumah kami, dari sini sampai ke sana rumah kami. Di sini kami mertuaku, tapi kami semua di sini ada berapa orang? Di saya, dua mertua saya laki-laki perempuan, tapi yang hanyut, yang meninggal, yang nggak nampak mertua saya laki-laki hingga sekarang sudah 10 hari. Saya berharap sama tim besar supaya bisa mencari mertua saya, walaupun kami sudah habis semua, nggak punya apa-apa. Yang paling tidaknya mertua saya bisa ditemukan, kami nampak jasadnya. Itu aja. Ibu saat ini mengungsi di mana? Sekarang kami ngungsi di Batang Toru, di kampung belakang rumah keluarga saya, Tulang, adiknya mama. Sampai sekarang belum ada informasi bahwa mertua ada ngungsi gitu di tempat lain? Belum ada apa-apa, belas sama sekali belum ada. Waktu kejadian Ibu lari kemana, Bu, ketika banjir surut itu? Kami nggak bisa lari kemana-mana, Pak. Kami terkurung dalam rumah, air sudah makin membesar. Tapi prediksi mertua saya, kami hancur sampai kayak ngadol. Dapatnya kami dari ngadol, tapi mertua saya nggak dapat, lepas. Suami saya sudah megang tangannya, tapi tiba-tiba lepas. Prediksi mertua saya dari sini hanyut sampai ke sana. Ibu, bagaimana Bu harapannya pada pemerintah ini dengan kejadian yang menghancurkan harta benda ini hampir seluruh rumah warga desa Garoga ini, Bu? Untuk pemerintah saya mohon, untuk pihak-pihak yang kurang bertanggung jawab, yang menyebabkan harta benda serta keluarga saya hilang, tolonglah Pak, tolong segera diusut itu, ditindaklanjuti agar kami bisa hidup tenang, seandainya pun kami bisa kembali kemari. Tidak ada rasa takut sama sekali, tidak ada rasa trauma, karena jujur sampai sekarang masih ada rasa trauma untuk memijakkan kaki di sini. Sejak tanggal 25 sampai kemari, Bu, ini berani memijakkan kaki kemari. Kenapa rasa trauma? Trauma itu tidak berani kemari, Pak. Biasanya hanya banjir biasa, Bu, ya? Biasanya hanya banjir biasa yang datang, tidak pernah kemarin. Makanya kami merasa mungkin sepele, Allah palingan cuman sebatas lutut, nggak pernah sampai menghabiskan kami semua, Pak. Ini ada kayu banyak. Allahu Akbar, begitu sangat menakutkan. Sangat menakutkan, Pak. Saya tidak berani untuk menceritakan, karena terlalu ngeri untuk ceritakan, menghabiskan keluarga saya, Pak. Tolong untuk Bapak perminta, utusnya Bapak Presiden Prabowo. Tolong itu yang pihak-pihak yang kurang bertanggung jawab ditindaklanjuti agar penebangan hutan, ya, Bu, ya? Penebangan hutan bagi ada sesuatu perusahaan yang kurang bertanggung jawab di daerah Tateng. Tolong ditindaklanjuti agar kami bisa hidup tenang. Kami pun walaupun harta benda sudah habis tidak masalah. Yang penting suatu saat untuk modal membangun kami sudah tidak punya apa-apa. Mudah-mudahan untuk Bapak Prabowo ada kebesaran hatinya untuk memberikan kami walaupun cuma seadanya tempat tinggal agar kami bisa hidup tenang, bisa berlindung untuk anak-anak kami. Karena jujur, Pak, kami sekarang mulai dari nol. Nol, tidak punya apa-apa sama sekali, tidak punya apa-apa. Belas tidak punya apa-apa lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Lina. Ibu yang sabar, ya, Bu, ya. Semoga segera mendapatkan bantuan dari pemerintah. Amin, ya Allah, amin. Dan mertua segera ditemukan. Amin, ya Allah. Baik, itu tadi pemirsa seperti apa cerita menyedihkan dan mencekam dari Ibu Lini Handayani menjadi korban banjir bandang yang menghancurkan rumah warga di Desa Garoga.
akibat banyaknya material lumpur, tanah, dan gelondongan batang kayu. Sehingga saat ini kita harapkan pemerintah maupun pihak-pihak terkait dapat memberikan bantuan khususnya kepada korban pengungsi berupa pakaian, makanan, dan obat-obatan yang tentu saat ini sangat dibutuhkan dan sangat berdampak bagi korban yang mengungsi dan selamat. Mungkin sementara itu saya kembalikan ke studio. Baik, artinya warga masih terus mencari anggota keluarga yang hilang. Terima kasih Nofri Afandi mengabarkan langsung dari Sumatera Utara.